Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat kurban. Berkurban merupakan salah satu bentuk syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan, berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Sebelum masuk kepada penjelasan mengenai kurban, sebagai muslim kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah munculnya syariat kurban, agar tidak terjadi distorsi informasi atau kesalahpahaman dalam memahami ibadah kurban. Juga untuk menambah pengetahuan kita terkait ibadah yang hanya dilakukan setahun sekali ini. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran surah As-Saffat ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang putra yang diberi nama Ismail alaihi salam. Sewaktu Nabi Ismail alaihi salam mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya Ismail. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran surah As-Saffat ayat 102. Dengan tingkat keimanan yang luar biasa, Nabi Ismail ikhlas melakukan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memujinya di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Quran surah Maryam ayat 54. Nabi Ibrahim alaihi salam lalu membaringkan Nabi Ismail alaihi salam dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam hendak mengayunkan pedang, Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihi salam dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus dan bertanduk. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata
dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surah As-Saffat ayat 104 sampai 107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihi salam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail alaihi salam tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan, dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Aidul Adha di seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.